sobat bonsai semuanya, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan berbagi tips sederhana bagaimana cara kita menanam pohon asam, khususnya asam Jawa ya teman-teman ya, supaya pohon itu cepat besar. Bagaimana merawatnya, saya sedikit ingin berbagi informasi ya. Posisinya bukan menggurui ya, kita sama-sama belajar dan saling sharing untuk sesama pemula. Jadi pohon asam ini yang ada di depan saya ini teman-teman, ini berasal dari cangkokan bahan yang kemarin sempat saya unggah videonya. Jadi belum terlalu besar ya, karena kalau batang-batang yang masih muda seperti ini relatif lebih mudah untuk mencangkok, untuk mengembangbiakannya dibandingkan dengan batang yang tua. Dan untuk proses tumbuhnya akar pun bisa lebih cepat ya teman-teman ya. Nah, ini pohon ini saya ground sudah agak lama ini, kalau satu tahunnya sudah lebih nih teman-teman. Jadi memang untuk membuat bonsai itu butuh kesabaran ya. Walaupun dibilang cepat-cepat juga ya tetap agak lama. Bisa-bisa kita menanam juga bisa sampai lupa kadang kan posisi nanam pohonnya di mana. Baik kalau sampai ketutup semak belukar ya. Nah, ini jadi saya ingin bagi tips sederhana ya teman-teman untuk pohon asam ini, ya mungkin bisa aja berlaku untuk pohon-pohon yang lain, gak cuma pohon asam. Nah, jadi dari proses tumbuhnya begini teman. Ini cabang ya, cabang batang utama yang akan kita harapkan tumbuh besar ya, besar. Nah, ini adalah tunas muda karena awal-awal pohon ini nih cabangnya. Ini adalah tunas muda. Nah, tunas ini supaya batang ini bisa lebih cepat besar, tunas ini yang tunas muda salah satu harus kita biarkan ya teman-teman ya, harus kita biarkan, jangan dipotong nih. Ini adalah fungsinya untuk menarik makanan dari bawah ini dan untuk membesarkan batang yang ini. Nah, batang ini pasti akan saya buang nantinya setelah batang yang saya harapkan besar ini sudah mencapai ukuran yang saya inginkan. Nah, itu salah satu tips supaya bahan yang kita ground bisa cepat besar ya teman-teman ya. Selain kita pupuk, ini juga saya beri pupuk. Pupuknya sederhana ya, saya taruh di bawah ini. Saya campurkan yaitu kotoran kambing tapi yang sudah kering ya, yang sudah jadi kompos. Nah, kalau untuk perawatannya sendiri yang seperti ini bisa kita buang. Nah, gak apa-apa ini dibuang. Tapi kalau ini jangan ya, ini jangan, karena ini fungsinya adalah untuk membesarkan batang yang ini. Selain itu bisa juga kita memberikan jalur makanan teman-teman ya. Bisa menggunakan pahat atau pisau yang tajam, kita membentuk alur di sekitaran kulit ini, itu juga bisa. Tujuannya adalah untuk memfokuskan nutrisi dari tanaman itu sendiri, sehingga nanti akan terbentuk karakter kulitnya ini menonjol-nonjol begitu. Bisa juga dengan dipelintir. Nah, ini
kelihatan kan nih pohonnya. Tuh. Ini kita memang belum program akarnya karena ini dari cangkok ya, tapi biasanya kalau asem itu dari cangkok punya kelebihan sendiri ya. Kelebihannya adalah akarnya pasti muter. Kalau asam, bibit asam hasil cangkokan itu akarnya pasti muter, beda dengan biji. Kalau dari biji memang lebih bagus dari batangnya, kita bisa program dari awal, cuman biasanya akarnya nggak muter, itu bedanya. Ini ada yang kering rantingnya, kita buang aja rantingnya kering ini. Nah, dulu bekas potong-potongannya. Pohon ini udah agak lama nih teman-teman, pohon ini sudah agak lama. Ini cabang numpuk ya, buang aja nggak apa-apa ini. Nah, buang. Kalau ini masih kita harapkan, ini kita harapkan bisa kita bentuk besoknya ya, untuk kelanjutannya. Ya, sekarang kita akan bentuk sedikit bahan bonsai ini supaya nanti ke depan bentuknya bisa lebih bagus dari yang sekarang. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti pohon ini akan saya beri sedikit motif lah ibaratnya kalau orang melukis itu ya. Ya maksudnya supaya pohonnya ini lebih berkarakter dan terlihat tua nantinya. Jadi yang saya inginkan nanti pohon ini batang utamanya adalah yang ini ya teman-teman ya. Nah ini batang utama, ini cabang pertamanya. Ini yang saya inginkan seperti itu. Jadi ini karena mumpung masih musim penghujan, ini alatnya sederhana ya. Ini agak kotor memang alatnya. Ini ada pahat, gunting yang harus selalu kita siapkan ketika kita merawat bakalan bonsai kita. Ini tuh bentuk awal ya dari pohon ini seperti ini. Nah, sekarang kita pilih cabang-cabang yang akan kita tunggu pembesarannya. Nah, kelihatan kan? Nah, ini kan batang utama yang saya inginkan untuk survive ya sampai besar nantinya. Memang agak mendoyong memang. Nah, ini mumpung masih musim hujan teman-teman, nggak usah khawatir, tunasnya akan cepat hidup ya. Jadi ini kita potong di sini. Kita buang. Kemudian ini, nah ini kebetulan sudah ada tunas di sini ya. Ini kita harapkan dia nanti tumbuh duluan. Ini sebetulnya bisa diarahkan dengan rapi, terlalu rapat nantinya kita buang aja. Nah, ini kan terlalu panjang ya teman-teman ya, bisa kita potong di sini, nggak apa-apa. Pohonnya juga ukurannya masih jauh dari yang kita harapkan. Ini kita potong di sini. Ini rumputnya. Ini. Kemudian ini supaya pertumbuhannya lebih cepat ya teman-teman ya. Tapi jangan dilakukan saat musim kemarau ya. Jangan dilakukan saat musim kemarau. Kalau musim penghujan seperti ini nggak apa-apa. Kalau musim kemarau jangan. Kasihan pohonnya. Ini bisa kita potong nih. Ya. Nah, sedikit terlihat berbeda kan? Terlihat berbeda dengan yang semula, dengan awalnya. Ini rumput tapi mirip, kita buang biar nggak ganggu pemandangan.
bentuknya sudah kelihatan berubah ya. Tuh. Nah, kalau ini jangan kita potong nih teman-teman. Ini jangan kita potong. Fungsinya tadi sudah saya ceritakan di awal video tadi. Kita liarkan, meskipun ini nanti bakal saya buang nih. Ini bakal saya buang, tapi belum sekarang buangnya teman-teman. Nah, tuh. Sudah kelihatan sedikit kan? Sedikit berbeda kan? Nah, ini tentu untuk cabang utama ya. Cabang pertama maksud saya. Cabang pertama, kedua itu dan seterusnya. Soalnya nanti kan bakal tumbuh-tumbuh anakan yang lain. Kemudian untuk membuat jalur makanan bisa kita lukai sedikit ya. Ini alat ini dalam nggak dipakai jadi kurang tajam nih, agak kotor. Tidak apa-apa teman-teman. Ini batangnya belum terlalu ini kok. Nah, kita lukai dikit aja kayak gini nggak apa-apa. Nah, kita pilih ya. Ini harus kita sesuai. Gini aja. Nanti agak susah sambil megang HP ini. Nah, set. Nah, kita harapkan seperti itu alur tumbuhnya ya. Kemudian yang ini tidak sama biar kita lihat. Wah, ini tajam nih teman-teman, walaupun biasanya kotor karena udah lama nggak dipakai, tapi ini tajam masih. Nih, lihat kan, tajam ya, harus tajam. Kalau nggak tajam nanti rusak pohonnya. Nah, seperti pesan saya tadi, untuk melakukan ini lakukan pada saat musim hujan ya teman-teman ya. Jangan sampai pas musim kemarau. Meskipun pohon asam ini bandel, tapi kalau pas musim kemarau kan kasihan pohonnya. Kalau ini nggak perlu kita perlakukan, ini biarin aja nih, biarin aja. Nah, harapan kita dengan adanya batang ini semakin rakus dia makannya. Nah, jadi luka-luka yang ada di sini akan cepat sembuh ya. Nah, oke, kelihatan kan? Sudah kelihatan beda kan pohonnya sama yang tadi. Kita lukai agak dalam ya, biar nanti jadi tambah keren. Nah, itu aja, gini aja dulu. Nah, dalam ini nih sampai kulitnya kelihatan tuh. Nanti tuh. Ini nggak mati ya teman-teman ya, nggak mati ini. Nanti setelah dia kambium yang menebal, lukanya ini sembuh, jadi oke nih pohonnya, tambah keren. Oke, sudah kelihatan bentuknya kan? Bagaimana nih? Sini. Tuh, gambarannya. Udah. Gimana? Sudah kelihatan sedikit berubah kan bentuknya? Tuh. Jadi ini bakalan topnya nanti. Tuh. Tuh. Ini kita buang kan nantinya kan? Pohon ini, apa batang yang ini maksud saya? Di batang yang kita buang. Nah, ini nanti yang akan tumbuh depannya. Nah, kira-kira seperti ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Tidak berniat apapun atau apalagi untuk menggurui
hanya sekedar hiburan dan berbagi informasi saja. Tetap semangat ya teman-teman ya, jangan berhenti berkarya. Terus saksikan, tonton video saya yang selanjutnya. Terima kasih kepada semuanya. Salam satu hobi, salam bonsai, dan sehat selalu.